Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Zain Masruri SPDI MPD, dosen selaku pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berdiskusi hari ini. Selalu serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Kelompok kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama, saya Agung Wicaksono. Saya di sini selaku moderator dan penyaji pertama. Yang kedua ada Zainatul Mufadilah selaku penyaji kedua. Yang terakhir ada Putrisya Amanda Dwi Agustin selaku penyaji yang ketiga. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama tentang pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia kini sudah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik di kalangan masyarakat umum. Untuk mengetahui pemahaman tentang pengertian hak asasi manusia atau HAM itu sangatlah penting. Sebenarnya dari pendidikan tingkat SD atau MI kita sudah mempelajari tentang apa itu HAM, dasar-dasar HAM, landasan HAM, contoh pelanggaran-pelanggaran HAM, dan lain-lain. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan kembali tentang HAM yang insya Allah secara jelas. HAM merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan HAM sendiri merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia. Sifat-sifat dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Akan tetapi, HAM sendiri tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Seperti yang diketahui, para tokoh mendefinisikan HAM berbeda-beda, yaitu diantaranya A. John Locke. HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat mencabutnya. B. Profesor Kuncoro Purbopranoto. HAM merupakan suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada setiap manusia disebut dengan berdasarkan kodratnya. Pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga bersifat suci. C. Peter R. Baer. HAM ialah hak dasar yang bersifat mutlak dan juga harus mempunyai pada tiap insan untuk perkembangan dirinya tersebut. D. John Matterson. Pengertian HAM dalam ungkapannya human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being can. Berarti HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zainatul Mufadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainatul Mufadilah. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang landasan hukum HAM. Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar untuk
menjamin terpenuhinya HAM setiap warga negaranya. Antara lain, 1. Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali. Kedua, UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadikan landasan konstitusi negara saja, melainkan juga menjadi landasan hukum HAM di Indonesia. Hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia dijelaskan dalam pasal 28A sampai 28C UUD 1945. Ketiga, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia yang memuat beberapa hal dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Yang keempat, TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini menugaskan lembaga tinggi negara serta aparaturnya untuk menghormati, menegakkan, serta menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM, dan ketetapan ini menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Secara umum, perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pemikiran hak asasi manusia pada masa sebelum gerakan kemerdekaan terlihat dari munculnya organisasi gerakan nasional, seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam pada tahun 1911, Indische Partij pada tahun 1912, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920, Indonesia Persatuan pada tahun 1925, dan Partai Nasionalisme Indonesia pada tahun 1927. Dalam gerakan nasional ini tidak terlepas dari penjajah dan sejarah pelanggaran hak-hak rakyat Indonesia. Para tokoh dari gerakan nasional lain telah mengangkat puncak perdebatan hak asasi manusia. Bertempat pada pertemuan BPU PKI, tokoh-tokoh nasional melakukan debat dan perundingan untuk merumuskan asas ketatanegaraan dan keutuhan negara, sehingga menjamin hak dan kewajiban negara dan warga negara Republik Indonesia. Pemikiran HAM pada masa awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada hak atas kemerdekaan. Melalui pembahasan hak asas kemerdekaan berserikat, khususnya di parlemen pada tahun 1950 sampai 1959 atau biasa disebut dengan demokrasi parlementer, memasuki periode yang sangat menguntungkan dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putrisya Amanda. Terima kasih. Sejak kita berada di dalam rahim, bahkan sejak kita lahir ke dunia, hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia. Penerapan hak asasi manusia sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat, contohnya sangat banyak sekali, di antaranya yaitu 1. Kebebasan berpendapat, 2. Kebebasan beragama dan berpikir, 3. Hak menikah dan berkeluarga, 4. Hak meningkatkan kualitas hidup, 5. Hak atas pendidikannya, 6. Hak diperlakukannya adil sebagai sesama makhluk hidup, dan masih banyak lagi lainnya. Macam-macam hak yang dimiliki setiap individu. Menurut Deklarasi Universal HAM atau dalam kurung DUHAM tutup kurung, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu. 1.
hak personal atau biasa disebut hak jaminan kebutuhan pribadi. 2. Hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. 3. Hak sipil dan politik. 4. Hak subsistensi yang artinya hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. 5. Dan yang terakhir, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi para penyaji materi dan para penonton. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Adapun kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Nun wal kolam bamayas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.